Walaupun berbeda secara fisik, wanita dalam Islam memiliki kesamaan dengan pria dalam banyak hal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Abu Dawud dan Ahmad, beliau bersabda, "Sesungguhnya wanita adalah kembaran para pria." Kesamaan hak lelaki dan perempuan dalam syariat Allah tentunya tidak sebebas dan seluas apa yang disangkakan oleh banyak orang. Ada beberapa perkara yang membuat wanita berbeda dengan pria, seperti jumlah bagian warisan, jumlah sholat dalam sebulan, tata cara berpakaian, dan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Perbedaan ini bukanlah bertujuan untuk menyudutkan hak wanita, bukan pula untuk mengerdilkannya. Justru perbedaan itu semata-mata karena Allah memuliakan wanita. Allah hendak menempatkan mereka sesuai dengan kodrat yang Allah telah tentukan atas mereka. Dengan itulah kemudian kehidupan menjadi seimbang. Bang, emang kenapa? Marah-marah pulang kerja. Pulang kerja capek. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Al-Quran, Surah Yunus ayat 44. Pria dan wanita memiliki jalannya masing-masing menuju surga Allah dan keridhaannya. Perang berjihad di jalan Allah, menumpahkan darah dan mempertaruhkan nyawa merupakan salah satu jalan ke surga Allah bagi kaum pria. Namun jalan itu bukanlah jalan yang dianjurkan atas wanita. Dengan demikian maka menjadi penting kiranya bagi kaum beriman, baik pria maupun wanita, untuk memiliki bekal pengetahuan seputar persoalan-persoalan yang terkait dengan jalan surga untuk dirinya masing-masing. Allah berfirman, "Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah ilmu yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." Al-Quran Surah Yusuf ayat 108. Nah pemirsa, kali ini Khazanah akan menyajikan persoalan-persoalan keseharian wanita yang dapat mengantarkan menuju jalan ke surga Allah. Masalah-masalah yang harus dimengerti dan sering disalahpahami para wanita muslimat di masyarakat. Satu hal yang membedakan antara wanita dan pria adalah keluarnya darah. Darah ini dikenal dengan darah haid, tetapi pada kasus tertentu keluar juga darah yang disebut istihadah. Dan darah yang keluar karena melahirkan yang disebut dengan darah nifas. Terkadang para wanita sendiri dihadapkan pada masalah. Ketika keluar darah darinya, kemudian mempertanyakan, ini darah apa? Darah haid, istihadah, atau darah nifas? Kebingungan ini harus segera diketahui jawabnya, karena akan berdampak pada hukum ibadahnya. Lalu apa perbedaan antara darah haid, istihadah, dan nifas? Perbedaan antara haid, istihadah, dan nifas terletak pada sifat dan waktu datangnya. Darah haid memiliki sifat khusus dan berbeda dari yang lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Urwah bin Zubair, dari Fatimah binti Abi Hubais, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar hukum haid. Nabi kemudian bersabda, apabila yang keluar adalah haid, maka sifatnya adalah darah berwarna hitam yang kental atau yang memiliki bau tersendiri. Sedangkan darah istihadah dan nifas memiliki warna dan bau yang tidak sama dari darah haid. Haid adalah kodrat atas wanita,
Kedatangannya terjadi secara rutin dalam setiap 1 bulan sekali. Kodrat dan ketetapan Allah ini sudah ditetapkan Allah semenjak Hawa belum tercipta. Nabi bersabda, "Sesungguhnya perkara haid ini telah ditentukan oleh Allah atas putri-putri Adam." Hadits riwayat Bukhari. Bahkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menegaskan bahwa sesungguhnya awal mula haid dialami oleh Hawa setelah beliau diturunkan dari surga. Sedangkan darah istihadhah kedatangannya tidak memiliki waktu secara pasti. Oleh karenanya, darah ini disebut para ulama sejenis darah penyakit yang datang tergantung dengan kondisi kesehatan wanita. Sementara darah nifas mudah diketahui datangnya, yaitu darah yang mengiringi kelahiran seorang bayi atau darah yang keluar pasca persalinan. Tidak ada batasan waktu maksimal atau minimal dalam masa haid. Masalah ketentuan waktu haid dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing wanita sendiri. Namun pada umumnya, masa haid wanita berkisar antara 6 atau 7 hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia, darah haid, konon ialah bentuk tendangan setan sehingga kamu menjadi haid selama 6 hari atau 7 hari dalam ketetapan ilmu Allah." Hal yang sama dengan haid, darah istihadhah dan nifas juga tidak memiliki batas waktu maksimal ataupun minimal. Semua dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masing-masing wanita. Lalu ibadah apa sajakah yang tidak boleh dilakukan wanita haid, nifas, dan istihadhah? Ulama Islam mengkaji masalah ini secara mendalam semata-mata karena baik haid, istihadhah maupun nifas memiliki keterkaitan hukum yang erat dengan ibadah sholat dan puasa. Ibadah-ibadah yang merupakan rukun Islam. Haram hukumnya wanita haid dan nifas melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan ibadah sholat sunnah lainnya serta berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah apabila wanita haid dia tidak boleh sholat dan puasa? Adapun wanita yang mengalami darah istihadhah di luar waktu haid dan nifas, mereka tidak diwajibkan mendirikan sholat dan berpuasa, dengan syarat menutup pendarahan dan berwudu setiap kali akan mendirikan sholat." Selain sholat dan puasa, wanita haid dan nifas diharamkan melakukan hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Maka jauhilah oleh kalian wanita ketika dalam keadaan haid." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam riwayat Muslim, Tirmizi dan An-Nasa'i, Rasul bersabda, "Lakukanlah semuanya kecuali senggama." Namun wanita yang mendapatkan istihadhah, status hukum mereka masih sama seperti wanita yang dalam keadaan suci. Artinya, boleh digauli oleh suaminya. Menjadi pendamping kaum pria merupakan kodrat penciptaan wanita. Allah menciptakan sebagai sosok yang dapat mendamaikan gejolak dan mematangkan kedewasaan pria. Tentunya hal itu dengan jalan pernikahan. Allah berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Yang sering menjadi pertanyaan para wanita di zaman ini adalah soal kewajiban mengabdi pada suami. Sebenarnya, sejauh apa pengabdian seorang istri terhadap suaminya? Pengabdian wanita pada suaminya seperti memasak, membuat minuman, mencuci, dan melakukan urusan rumah tangga lainnya sudah lumrah dilakukan. Pengabdian seperti inikah yang menjadi kewajiban wanita? Menurut Imam Syafi'i dan Hambali dan sebagian mazhab Maliki, bahwa pekerjaan seperti itu dinilai sebagai amal baik yang hukumnya sunnah. Akan tetapi, tetaplah menjadi afdal bagi seorang istri mengikuti cara yang telah menjadi norma dalam masyarakat. Artinya, jika norma yang ada di masyarakat berlaku demikian, maka seorang istri hendaknya melakukan hal tersebut. Sebaliknya, jika norma yang berlaku tidak demikian, maka seorang suami tidak layak mempersalahkan istrinya hanya karena enggan memasak, mencuci, dan membuat minuman. Namun menarik untuk disimak pendapat mazhab Hanafi dan sebagian Maliki. Pekerjaan semacam itu hukumnya dikategorikan wajib bagi wanita. Hal ini didasarkan dengan hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan atas putri beliau Fatimah agar berkhidmat di dalam rumah, dan beliau memutuskan atas Ali agar menjalankan urusan-urusan di luar rumah. Hal ini dikuatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika saja aku boleh memerintahkan seorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita bersujud kepada suami mereka, karena Allah telah menetapkan hak bagi mereka para suami yang telah diwajibkan atas para wanita." Di antara landasan mereka adalah hadis dalam Bukhari dan Muslim bahwa putri Nabi Fatimah pernah mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah mengadukan kepada Nabi perihal tangannya yang lecet karena bekerja urusan rumah tangga. Namun Nabi memutuskan tidak mendatangkan untuknya seorang pembantu. Nampaknya kewajiban seorang wanita berkhidmat atau mengabdi kepada suaminya adalah pendapat yang lebih maslahat untuk diikuti, sehingga kerukunan dan keadilan dapat terwujud dalam keluarga. Sebagaimana seorang suami berkewajiban memberi nafkah, maka seorang wanita pun berkewajiban melakukan khidmat dan pengabdiannya. Wallahu a'lam. Apakah wanita masih wajib mendahulukan perintah orang tuanya setelah menikah? Ataukah kewajiban taat kepada suami menjadi lebih utama? Taat kepada orang tua dan terhadap suaminya adalah salah satu jalan surga bagi wanita. Tentunya selama dalam batas syariat. Adapun taat dalam maksiat kepada Allah, maka tidak dapat dibenarkan dan tidak wajib dituruti. Dalam riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka jika seorang beriman diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak wajib mendengar atasnya dan tidak wajib menurutinya." Ulama kemudian mengambil kaedah dari hadis ini bahwa tiada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Sang Khalik. Pertanyaannya adalah, manakah yang lebih utama dituruti oleh seorang wanita? Taat kepada suami ataukah taat kepada orang tuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Berdasarkan ayat ini, lelaki memiliki hak untuk ditaati lebih dari orang tua seorang istri, karena lelaki adalah pemimpin atas istrinya. Jika kepemimpinan seorang suami masih bergantung dengan ketaatan istri terhadap orang tuanya, maka kepemimpinan tersebut tidak lagi memiliki arti yang mutlak. Namun seorang suami tidak dibenarkan memanfaatkan hak ini untuk berlaku tangan besi dan zalim atas istrinya.
Gimana itu Mami? Mami, gimana ini? Suami pulang kerja, kasih minumannya pahit. Jika seorang istri meminta izin untuk menjalin silaturahim dengan orang tuanya, tidak boleh suami melarangnya, kecuali dengan alasan yang jelas dan bermaslahat. Namun jika suami tetap saja melarangnya, maka wajib bagi istri untuk mentaatinya. Jika demikian, hak istri sepertinya begitu sempit dalam syariat Islam. Semua hak pribadinya tidak berlaku ketika dihadapkan dengan hak suami. Bahkan gerak-geriknya pun terbatas dengan izin suami. Yang harus dimengerti dan diyakini sepenuhnya adalah bahwa Allah lebih mengetahui dan lebih mengerti dengan keadaan dan jalan keluar persoalan rumah tangga. Allah hendak memuliakan para wanita dan memelihara keutuhan kodrat mereka. Tampuk kepemimpinan rumah tangga diberikan kepada kaum pria. Semua itu sebagai bentuk keadilan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengancam keras kaum pria agar tidak semena-mena dengan istri mereka. Wahai para lelaki, takutlah kepada Allah dalam bertindak terhadap wanita, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Mereka tidak memiliki diri mereka sendiri seutuhnya. Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan wanita menjadi penghuni neraka? Pertanyaan ini wajar muncul di masyarakat karena Rasul SAW menyebutkan secara khusus bahwa wanita sebagai penghuni neraka terbanyak. Rasul bersabda, "Sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah bahwa kalian para wanita adalah penghuni terbanyak di neraka." Hadis riwayat Bukhari. Jika demikian, maka yang harus diketahui, apa sajakah yang dapat mengakibatkan para wanita menjadi penghuni neraka? Penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka adalah karena wanita sering mengingkari kebaikan suaminya. Hal ini disabdakan Nabi SAW. Kalian para wanita banyak melaknat dan ingkar suami. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW lebih memperjelas keingkaran para wanita terhadap suaminya. Dan kalian para wanita seringkali mengingkari kebaikan. Apabila kamu berbuat baik selama setahun kepada salah seorang dari mereka, kemudian dia melihat darimu suatu kekurangan, maka dia akan berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sekalipun." Sifat inilah yang seharusnya dikendalikan dan dipadamkan oleh para wanita, dan hendaknya banyak mengingat kebaikan suaminya. Tidak menutup aurat ketika di luar rumah bagian dari penyebab para wanita menjadi penghuni neraka. Nabi SAW menjelaskan bahwa ada dua golongan penghuni neraka yang belum sempat beliau saksikan semasa hidup beliau. Di antaranya ialah, dan wanita yang berpakaian namun telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Menyakiti tetangga adalah jalan yang dapat memalingkan para wanita dari jalan surga. Akibatnya ia pun berbelok arah ke jalan neraka. Rasul SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang dikenal sebagai sosok yang banyak sholat, banyak berpuasa, dan banyak bersedekah, akan tetapi dia menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Kemudian Nabi menjawab, dia di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Selain menyakiti tetangga, menyambung rambut dan membuat tato permanen termasuk ancaman bagi para wanita. Ancaman yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam laknat Allah. Larangan bertato bukanlah bertujuan mematikan karya seni ataupun cita rasa seni, namun lebih bertujuan untuk menjaga keindahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat saja ketika kulit telah menua dan usia telah senja. Tato yang dulunya dianggap indah sebagai karya seni, masihkah disebut indah? Yang nampak justru seperti noda yang merusak warna natural kulit. Karena di balik semua itu ternyata Allah telah menciptakan setiap wanita sebagai makhluk cantik dengan dirinya sendiri. Maka pantas saja Nabi SAW bersabda,
Allah melaknat wanita tukang penyambung rambut, dan melaknat wanita yang meminta disambungkan rambutnya. Dan Allah melaknat wanita pemasang tato, dan melaknat wanita yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya jalan surga bagi para wanita tidaklah berat bila dibandingkan dengan kaum pria. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita apabila telah mendirikan sholat, berpuasa pada bulannya, dan dia menjaga kemaluannya, dan serta dia taat kepada suaminya, dia akan masuk surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menjadikan ketaatan terhadap suami sebagai salah satu jalan surga para wanita. Kesetiaan dalam suka dan duka, miskin ataupun kaya, menjadi jalan surga bagi wanita. Pemirsa, semoga Allah senantiasa membimbing kita sekalian ke jalan yang Allah ridhai, jalan yang ujung akhirnya berkesudahan di dalam surga yang abadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.